Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Wisya. Pertama-tama saya mau minta maaf kepada teman-teman semua telat memberi video klarifikasi kronologi tentang uang apartemen 17 juta. Karena keterlambatan aku kasih tahu kronologi dan menampilkan seluruh bukti-bukti, banyak berita yang akhirnya menggiring opini dan simpang siur. Aku bakal ceritakan bagaimana kronologinya dan emang sudah aku up story Instagram aku Ayu Wisya. Buat teman-teman yang belum tahu, aku akan jelaskan lagi. Sekarang hari Kamis 3 Maret jam 20.55 dan sampai detik ini belum ada uang transferan masuk ke aku yang 17 juta sesuai yang sudah dijanjikan hampir setiap harinya. Tanggal 30 Januari aku mentransfer uang senilai 17.150.000. Itu transfernya ada dua kali kepada si KH. Dia bilang dia punya teman yang punya unit apartemen di daerah Mampang. Karena aku tidak ada berpikiran buruk sedikit pun atau netting sedikit pun kepada KH, akhirnya aku pada detik itu juga dia suruh transfer aku, akhirnya aku langsung transfer. Kak, kalau udah selesai transaksinya, tolong berikan ke aku kwitansinya atau kontrak kerjasamanya dan kasih tahu unitnya. Terus dia bilang, iya ntar ya dek, dia bilang gitu. Oke. Rencananya apartemen itu aku tempatin di tanggal 11 Februari 2022. Aku transfer 30 Januari, aku ke Jakarta 11 Februari. Jadi itu kan lumayan lama ya waktunya. Nah, dari tanggal 30 Januari ke tanggal 11 Februari itu sama sekali tidak ada bukti kwitansi, tidak ada bukti kontrak, tidak ada pemberitahuan unit berapa atau tower berapanya. Aku pikir aku nyampe Jakarta, ini kunci kamu, ini kwitansi, ini kontraknya, silakan masuk gitu dong harusnya. Ketika aku menghubungi Cici Apart itu di tanggal 11 Februari, pas aku landing, aku bilang, Kak, aku temennya KH ini yang sudah transaksi apartemen sama kakak. Ini lokasi di mana ya? Terus dia nggak bales. Aku ngadu lagi dong ke KH. Dia ketiduran alasannya. Aku hubungi manajernya, dia bilang dia OTW ke KH. Karena kayaknya dia masih ketiduran deh, dia masih tidur. Oke, aku bilang, aku tungguin lah itu di bandara sampai jam 1-an. Oh, udah nggak ada titik terang nih, aku bilang gitu kan. Sembari di atas mobil ternyata ini Cici bales ke aku, dia bilang, maaf ya Ayu, aku kemarin-kemarin mau ngubungin KH tapi dia kayaknya sibuk deh. Aku lupa ngabarin kalau unit aku itu aku pakai buat isoman. Ini dia isoman dan dia pakai unit apart aku buat isoman. Terus tanggung jawabnya di mana? Karena aku transaksi dengan KH, ya aku minta pertanggungjawaban kepada dia kan. Secara dia bilang juga dia itu temennya yang punya unit ini, Cici ini gitu kan. Jam 3 sampai setengah 4 dia, Kak Dek, kamu di mana? Aku ketiduran nih. Ya Kak, aku udah di hotel, aku buka kamar karena aku nggak tahu nih aku mau kemana lagi daripada aku luntang-lantung. Aku bilang aku buka kamar aja. Jadi pikiran gue, oh besok mungkin gue udah ada solusi nih, gue bisa masuk apartemen gitu. Gue bilang gitu kan. Ya udah, ntar aku nyamperin Cici, gue tungguin sampai malam, itu nggak ada sama sekali konfirmasi dari dia kan. Tanggal 12-nya ya udahlah, gue sewa apart baru, bukan apart Cici itu, gue sewa apart baru lagi. Gue ngalah, sembari gue di apart itu gue setiap hari ngechat ke KH dan ke Cicinya, ini kapan ditransfer segala macam. Dia bilang iya ntar ya besok ya. Si KH ini seperti yang kaget juga, oh parah nih begitu-gitu. Jadi kayak yang gue harus gimana sih gitu kan. Akhirnya Jumat lalu apa Cicinya bilang, puji Tuhan Ayu, aku sudah negatif. Jadi gimana nih? Dia bilang mau ketemu apa mau transfer? Terus aku bilang transfer aja. Aku bilang kayak gitu kan. Oh ya udah, ada rekening BCA enggak, kata dia gitu kan. Enggak ada, karena sebelumnya aku udah kirim rekening BRI aku. Udah pas sebelah nggak ada, aku bilang oke, kata dia. Terus aku balas lagi langsung, transfer jam berapa Ci, kata dia.
nggak dibalas lagi sampai detik ini. Dan di tanggal 22 apa 23 Februari si KH bilang cicinya ngechat dia, ada forward gitu, dia bilang cicinya bakal transfer. Tiba-tiba ini hari ada statement yang tiba-tiba nggak tahu dari mana ngomong cicinya maunya aku yang nempatin, kata dia gitu. Akhirnya menggiring opini dan kemarin janjiin gue mau transfer gimana dong lah. Jadi gue nungguin apaan? Ini sebenarnya gue harus bagaimana? Dia harus bertanggung jawab dong. Kan aku transfer ke rekening KH, bukan ke rekening cicinya. Even dia ada ambil cuan, maksudnya tuh kayak ya udahlah jasa bantu dia, ya udah kasih sedikit gitu segala macam, nggak masalah, aku nggak masalah. Tapi jelas gitu loh. Ini kenapa seolah-olah ada yang giring opini jadi ngambang. Kenapa pas banget ame sidang ini yang terakhir? Kok jadi kesana? Ini apartemen gue udah mau habis loh, udah mau habis 1 bulan, udah mau sebulan. Terus gue mesti gimana? Gue udah ngomong baik-baik nggak bisa. Sampai kemarinan pengacara gue langsung telepon ke pihak KH dan dia berjanji mau transfer tanggal 2 Maret sore. Itu juga nggak ada. Sudah pakai mediasi, sudah gitu loh. Saya ngomong baik-baik dari awal chat, baik-baik deh, iya deh besok, iya kak, aku percaya kak, masih begitu. Gue ada buktinya. Kalau story gue hilang yang di Ayuwisya, kalian bisa lihat di sorotan gue di bukti 17 juta ada gue bikin di sorotan, jadi kalian bisa nilai di sana gue bagaimana dari awal. Gue nggak ada ngebentak dia dari awal. Gue malah, kak tolong ya kak please kak, jam berapa transfer, malah gue yang miss. Tapi sekarang seolah-olah bikin jadi ngambang, dihubungkan ke sidang-sidang. Kenapa ke sidang? Ini apartemen gue yang gue udah transfer, gimana gitu, tanggung jawabnya seperti apa. Dan yang satu lagi, ada yang nyaranin gini, kak coba deh cek nomor cici apart yang dikasih sama KH-nya itu di aplikasi. Jadi aku cek, loh kok namanya ada yang nge-save Grab, ada yang nge-save Mas Sigit. Gue up lagi kan, gue coba save ya di HP gue yang ini HP yang gue buat ngechat si Cici dari awal ya, yang dikasih nomornya sama KH. Pas gue save, lo tau nggak namanya Happy Traveler, dia pajang foto profil polisi yang sudah berpangkat. Gue masih ada kok screenshotan nomor Cici yang dikasih KH sama nomor yang gue cek. Setelah gue up itu di story gue, tiba-tiba foto polisi itu hilang. Ini sebenarnya nomor siapa yang dikasih? Sampai tadi pun dia ngechat gue, dia janji mau bayar hari ini. Detik ini jam 21.06 tanggal 3 Maret itu transferan belum masuk gue. Gue dari awal mau nempatin loh, bukan gue ngecari alasan buat nggak nempatin loh. Lucu nggak sih? Sekarang dia bilang gue membatalkan sepihak. Sebenarnya yang ngomong batalin gue sepihak itu tau kronologinya nggak sih? Ngambang ke sidang-sidang. Gue sedih banget, jadi orang-orang pada nyerang. Dia bilang lah gue antek-antek inilah, cepu lah segala macam. Astagfirullahaladzim, duit gue loh, hak gue loh. Gue cuma minta pertanggungjawaban. Gue cuma minta ini gimana kejelasan apartemen gue. Ini mau tanggal 12 lagi. Gue ngerasa difitnah dan digiring opini aja gitu. Jadi banyak yang nyerang gue. Kan gue yang dirugiin. Kok gue yang disalahin jadinya. Kenapa dia bilang gue batalin sepihak? Gue udah menuntut hak gue setiap harinya sampai detik ini. Kok pada jahat gitu? Gue gak makan hak orang, hak gue yang gue pertanyakan. Gue belum mau sampai ke jalur hukum demi Allah. Dimanapun dia pernah baik sama gue, temen-temennya juga pernah baik sama gue. Mungkin karena gue perantau kali ya, jadi gampang dibego-begoin. Ya, saya bodoh. Mungkin ini juga jadi pelajaran buat teman-teman semua. Yang mana yang mau merantau, jangan gampang percaya deh sama orang gitu. Terima kasih teman-teman semua.